Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, kita bakal kasih update untuk Solana. Jadi sebelum ini kita udah sempat ngebahas tentang Solana. Saya mungkin akan saya consider untuk memberikan update kembali karena memang so far ini masih sesuai dengan perkiraan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, last time kita ngebahas soal Solana ini emang ada ekspektasi kita bisa ketahan pada Fibo 50%-nya, terutama pada time frame daily ya. Di sini kita expect dia ketahan, kemudian dia melakukan rejection and then testing terhadap baik itu exponential moving average 21 ataupun 55. So far kalau misalnya kita lihat situasi terkini teman-teman, untuk posisi Solana itu lagi testing terhadap si exponential moving average 21 serta 55-nya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada potensi Solana itu mungkin bisa, ya kita bisa consider ya, mulai memasuki fase korektifnya. Jadi lebih kurang sebenarnya potential skenario yang terjadi pada Solana itu mirip-mirip seperti situasi di Bitcoin ya, which is wave 1, wave 2, wave 3, and then sekarang potentially wave 4 before kita menuju ke wave 5. Dan ini overall movementnya nanti kita consider sebagai potential wave 1. Ya, lebih kurang seperti ini teman-teman. Ini setidaknya gambaran sementara. But before kita bahas lebih lengkap soal si Solana sendiri, mungkin kita akan kasih teman-teman quick update dulu untuk posisi Bitcoin terkini. Jadi teman-teman, pasca kita bahas tadi siang ya, ada beberapa hal yang pengen saya remind bahwasannya di sini ada potensi kita masuk ke fase korektif ABC ya, which is posisinya itu lebih ke arah zigzag, dimana kalau kita perhatikan prosesnya pada pada time frame hourly-nya sendiri, ini terdiri atas kemungkinan ya ada 5 wave menuju ke wave C-nya. Dan so far kalau misalnya berdasarkan kalkulasi, perkiraan sementara ada di kisaran level 42.000 menjadi potensi target daripada penurunan Bitcoin saat ini. Reason saya menempatkan potential wave 4 itu berada di 44.000 adalah pertama, terdapat Fibonacci 38,2% based on recent swing-nya wave 2 ke wave 3. Lalu di sini juga terdapat support teman-teman. Jadi di level ini memang terdapat area resistance dan support. Kalau misalnya kita lanjutin lagi dalam beberapa close candle untuk time frame 4 jam, ini kan slow but sure mulai mendekati, which means nanti dia bakal testing. Kita bakal lihat nih teman-teman, apakah dia akan terreject kemudian keep creating lower low lagi dan menuju ke target terdekatnya di 42.000, atau justru kita malah ngelihat di sini dia sudah finishing dan malah berubah haluan menjadi potential higher high higher low sequence. Nah, lihat dari time frame 1 jamnya, so far kita mendapati bahwa kisaran area exponential moving average 21, 34 maupun 55 ini berfungsi sebagai resistance-nya bagi pergerakan si Bitcoin. So I guess teman-teman di sini kita perlu perhatikan dulu lebih lanjut bagaimana kira-kira untuk pergerakan si Bitcoin selama sebelum closing hari ini teman-teman. Jadi lebih tepatnya kayak closing hari ini. So far kita udah tahu ya, tadi pagi sempat kita bahas juga soal si Jim Bullard ya, selaku dari anggota FOMC melakukan speak pada malam hari ini sekitar jam 8. Coba saya cek ulang lagi biar lebih terkonfirmasi dan tidak ada dusta di antara kita teman-teman, tidak ada dusta. Oke, today kita ganti jadi GMT plus 7 which is Bangkok time. Dan terakhir kalau kita lihat itu berarti bukan today ya, yesterday teman-teman. Oh by the way, jam 1 ini sekarang posisi ada salah satu member FOMC juga yang lagi melakukan speak. Nanti jam 3 ada lagi membernya yaitu William, dan yang sebelumnya yang saya katakan cukup agresif itu adalah si FOMC James Bullard ya teman-teman, jam 8 tadi malam, dan terakhir ada secretary dari Janet Yellen. So far sekarang kita masih ongoing speaknya antara dua anggota The Fed. Yang pertama itu adalah si Bostic dan yang kedua adalah William. Nah, kita belum tahu kira-kira gimana tanggapan mereka, dan secara pergerakan sendiri so far kita ngelihat Bitcoin at least mulai tersideways teman-teman di kisaran level Fibo 50%-nya. Ini saya ganti dulu jadi time frame 4 jam biar kelihatan ya. Nah, di kisaran level Fibo 50%-nya, which is memang di sini artinya kita bisa katakan ada indikasi lah mulai tertahan teman-teman. Setidaknya pressure sellers nggak sedalam atau nggak sekencang yang kemarin atau beberapa waktu sebelumnya. So untuk closing daily kita perlu perhatikan apakah kita mampu mempertahankan level exponential moving average 55 beserta level Fibonacci 50%-nya. Alright, now kita bakal masuk ke pembahasan untuk Solana-nya teman-teman ya. Jadi quick update untuk Bitcoin mudah-mudahan cukup. Nah, next kita bakal bahas untuk Solana. Solana sendiri sebenarnya lebih kurang view saya mirip seperti Bitcoin yang tadi sudah saya sempat sampaikan, which is kita lagi ongoing menuju ke potential wave 4. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana model koreksi pada pergerakan si Solana sendiri. Tadi kita sempat mendapatkan boost yang lumayan signifikan, sempat naik sampai $121, tapi sekarang tertekan kembali dan balik ke $116. So far, kalau misalnya untuk time frame daily kita bisa close di atas exponential moving average 21 beserta Fibo 38,2%-nya, itu udah bagus banget teman-teman. Berarti sebenarnya memang ada indikasi proses pergerakan ini itu pada dasarnya hanyalah pergerakan korektif saja. So, untuk memastikan hal tersebut kita perlu melihat pergerakannya pada time frame hourly. Kalau kita lihat teman-teman di sini, ini sedikit gambaran yang tadi saya sampaikan pada time frame daily, which is ini wave 1, wave 2, and then sekarang potentially menuju ke wave 4. Untuk mencari wave 4 sendiri kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Dan kalau misalkan berdasarkan yang tadi kita sempat sampaikan ya pada time frame daily sendiri, 113,30 atau 50 something ini akan berpotensi menjadi area support pada pergerakan si Solana. Ya, terutama karena di sini kita berbicara wave 4. Wave 4 sendiri memiliki karakteristik koreksinya itu cenderung lebih soft, which is biasanya di 38% atau di 23,6%. Cuman biasanya untuk wave 4 sendiri itu bakal lebih takes time. Dari segi karakteristik dia biasanya lebih memakan waktu, lebih cenderung pergerakannya sideways, lebih cenderung panjang lah ibaratnya dalam proses korektifnya. Dan kalau lihat sekilas sendiri, ini sebenarnya so far kita udah mendapatkan beberapa wave korektif. Yang pertama, and then rebound sedikit, and then yang kedua. Dan sekarang kita posisi lagi rebound ya. Kita belum tahu lagi apakah di sini kita akan mempertahankan, entah itu dia membentuk semacam double bottom, and then dia breakout, which is balik lagi penguatan lagi, atau justru kita memasuki 5 korektif move ya. Jadi which is ini wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, and then boom, menuju ke potentially wave 5 teman-teman. Dan bisa saja ini baru masuk ke wave up-nya. Jadi nanti kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman ya. Bisa jadi ABC, bisa jadi expanded, bisa jadi zigzag dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kita perhatikan. Jadi kita masih belum bisa berasumsi terlalu terburu-buru. Kalau dari saya personally, saya ngelihat pertama yang penting kita udah mulai sideways dulu. Kalau misalnya kita udah mulai ngelihat sideways, berarti ada yang namanya pelemahan momentum sellers ya. Kalian bayangin sellers yang begitu signifikan berubah menjadi melunak dan sekarang hanya berupa sideways saja. Sidewaysnya juga diiringi dengan potensial seperti double bottom dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu perhatikan dulu teman-teman bagaimana development yang akan dilakukan oleh Solana ke depannya. So far, kalau misalnya kita mau juga kita bisa tambahkan beberapa potential maybe seperti trendline, maybe antara atas ketemu dengan atas and then bawah ketemu dengan bawah. Kita juga bisa lihat di sini berpotensi membentuk yang namanya descending channel. So, in descending channel sendiri berarti soon or later kita bakal mendapatkan rejection lagi dan itu bisa lebih signifikan. Cuman pertanyaannya teman-teman, apakah iya kita akan mendapatkan rejection atau pergerakannya akan cenderung hanya sideways saja dan finally dia berhasil breakout pada trendline tersebut. Jika berhasil breakout pada trendline, sadarilah bahwa teman-teman di sini kita nggak breakout pada trendline saja tapi juga pada exponential moving average 55 dan juga saudara-saudaranya 21, 34, dan 55, which means breakout dari sini bakal memberikan opportunity untuk going long again terhadap Solana dengan potential target maybe around this level first ya, di kisaran area-area ini bakal jadi potensi targetnya. Pertama di sini adalah fake outnya, tapi kalau kita lihat di sini resistance pentingnya berada di kisaran range area ini, which is ini support and the resistance breakout, maka akan memberikan potensi untuk ngetes lagi di level $127 and then tinggal menentukan arah antara dia penguatan atau kembali reject dan koreksi lebih dalam teman-teman. Jadi kalau misalkan memang dari sini kita dapetin potential reboundnya dan potential next target yang akan divisit adalah $127 pada Solana. Alright, so itu aja sebenarnya lebih kurang untuk update analisa Solana kali ini. Yang penting kita sedang berusaha untuk melihat dia mempertahankan area level Fibo 38,2% beserta dengan Fibo 50%-nya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video update kali ini bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman, entah itu dari segi outlook, dari segi pembelajaran technical analysis, dan selengkapnya mudah-mudahan ya pokoknya bisa bermanfaat lah buat teman-teman sekalian ya. Thank you so much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless for you everyone, and then I'll see you guys again. Cheers. Bye bye.